Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Abdur harap kalian tetap sehat selalu, tetap semangat selalu. Senang sekali Pak Abdur kembali lagi pada belajar bersama Pak Abdur untuk materi-materi tematik sebelum kalian menghadapi penilaian tengah semester 1. Nah, setelah kemarin kita belajar pada muatan IPA tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga bagian-bagian hewan, hari ini kita akan belajar pada muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang wawancara. Nah, anak-anak mesti sering kalau menonton televisi atau menonton mungkin YouTube atau mungkin di radio juga ada namanya proses wawancara. Nah, sebenarnya apa toh itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau suatu peristiwa. Jadi tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh informasi itu disebut wawancara. Nah, orang yang mewawancarai itu disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut sebagai narasumber. Anak-anak, sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus menentukan topik dari wawancara terlebih dahulu. Nah, topik wawancara itu biasanya ditentukan berdasarkan peristiwa yang ingin kamu ketahui. Misalkan kamu ingin mengetahui tentang cara mencegah COVID. Bisa kamu wawancara dengan orang yang sesuai bidangnya untuk membahas tentang cara mencegah COVID misalkan. Nah, kamu harus tentukan topiknya. Baru setelah kamu membuat topik, kamu kemudian membuat daftar pertanyaan yang kamu ajukan untuk narasumber. Nah, anak-anak, saat melakukan wawancara, lakukan hal-hal berikut ini. Nomor 1, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Jadi ketika anak-anak menjadi seorang pewawancara, mulailah dengan bahasa yang ramah. Jangan yang kasar, yang ramah, yang santun, dan perkenalkan diri dulu. Oh, nama saya siapa, saya dari mana, dan saya di sini punya tujuan apa misalkan. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Pertanyaan apa yang jelas? Terus bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Narasumber menjawab apa? Kamu mencatat anak-anak. Biar apa? Biar tidak lupa. Dan juga biar tidak hilang dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan yang menyenangkan. Kesan yang baik, misalkan terima kasih Bapak karena sudah mau kami wawancarai. Senang bertemu dengan Bapak, senang atas kesempatannya seperti itu. Dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Dan hal yang harus diperhatikan saat wawancara, yaitu pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Serta penampilan dan sikap saat wawancara harus santun. Contoh sikap yang baik saat wawancara adalah tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Jadi ketika narasumber sedang memberikan penjelasan, kamu jangan sering-sering menyela gitu. Jadi biarkan narasumber memberi penjelasan terlebih dahulu sampai detail. Ketika narasumber sudah berhenti berbicara, baru kalian sebagai pewawancara bisa menyela. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian bagaimana toh cara membuat pertanyaan wawancara? Sebenarnya pada dasarnya hal ini sama dengan
anak-anak membuat berita. Ada istilahnya 5W1H, atau dalam bahasa Indonesia ada istilah adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Kalau dalam buku kalian teks halaman 157 itu ada tambahan berapa. Yang pertama adalah apa. Apa adalah menanyakan peristiwa apa atau hal-hal topik apa yang akan menjadi pembahasan. Itu apa. Apa yang terjadi pada seorang ini? Apa. Terus ada di sini ada berapa. Berapa itu menanyakan jumlah. Oh, ini ada berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Jumlahnya ada berapa? Terus ada siapa. Siapa itu menanyakan seseorang. Siapa yang kemarin memindahkan barang saya? Siapa? Menanyakan orang. Di mana? Untuk menanyakan tempat kejadian suatu peristiwa. Oh, di mana kamu makan nasi? Atau di mana Bapak memelihara hewan? Di mana Bapak membeli hewan peliharaan? Di mana? Terus kapan? Kapan itu menanyakan waktu kejadian peristiwa. Kapan Bapak beli makanan hewan peliharaan Bapak misalkan. Terus ada mengapa. Mengapa itu menanyakan sebuah sebab. Sebab terjadinya peristiwa. Contoh, mengapa kandang Bapak peliharaan, kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur. Kapan menanyakan, mengapa menanyakan sebab. Terus ada yang terakhir, bagaimana. Bagaimana itu untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang narasumber dalam wawancara. Ini ada di buku kalian halaman 169. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang akan kita wawancari sebaiknya memenuhi syarat berikut. Jadi ada syarat-syaratnya, misalkan anak-anak ingin mewawancarai. 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Misalkan anak-anak pengen wawancara tentang IT, misalkan tentang video, bisa wawancara dengan Pak Aziz atau Pak Imron. Misalkan wawancara tentang bahasa Inggris, bisa anak-anak wawancara dengan Bu Fatmi atau Bu Yustri. Bisa wawancara, intinya wawancara sesuai dengan bidangnya. Terus memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Dia keahliannya seperti apa narasumbernya. Misalkan sudah ahli dalam menulis, maka anak-anak bisa mencari narasumber seorang penulis misalkan. Terus mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik, jelas. Jadi anak-anak topiknya misalkan tadi tentang belajar menulis, maka anak-anak harus mencari narasumber yang dia minimal pernah menulis, misalkan gitu. Menulis di mana? Ya menulis buku, menulis di media, dan menulis apapun itu, gitu. Nah, narasumber merupakan orang yang berperan penting dalam wawancara. Oleh karena itu, narasumber sebaiknya diperlakukan dengan baik oleh pewawancara, baik sebelum, saat, maupun setelah wawancara. Jadi anak-anak sebagai pewawancara juga harus memperlakukan seorang narasumber dengan baik gitu. Baik itu sebelum, waktu pelaksanaan, maupun sesudah wawancara. Nah, sikap-sikap apa sih yang baik kepada narasumber? 1. Memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menanyakan maksud dan tujuan wawancara dengan jelas. Maksud dan tujuan wawancaramu apa? Harus disampaikan pada narasumber, disampaikan dengan jelas. Meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun. Misalkan anak-anak ingin wawancara, minta sama orang yang diwawancari atau narasumber dengan bahasa yang santun. Menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Misalkan anak-anak sudah sepakat dengan narasumber untuk melakukan wawancara, misalkan di SDIT Muhammadiyah Al-Kausar, di ruang kelas 4B misalkan jam 7, maka anak-anak harus menepati janji itu.
Terus melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makanan atau minuman saat wawancara. Karena narasumber kan ngomong terus, diberikan tuh, dikasih minum gitu. Ketika jeda bisa minum. Berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara, yang interaktif anak-anak, yang happy, yang semangat. Jangan nanti waktu wawancara langsung nggak interaktif, akhirnya mengambang ya di bahasanya, nggak menarik jadinya. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan wawancara dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Jadi misalkan anak-anak memberikan pertanyaan dan narasumber belum bisa menangkap maksud pertanyaan itu, maka kamu mengulangi pertanyaannya. Terus, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Jangan dipotong ketika narasumber menjawab pertanyaanmu, menjawab permasalahan dari topik itu, jangan dipotong. Kalau dipotong nanti mengulangi lagi gitu. Dan yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kesempatannya dan sebagainya. Ucapkan terima kasih kepada narasumber. Itu ya anak-anak ya. Yang terakhir, setelah anak-anak melakukan proses wawancara, maka hal yang harus dilakukan anak-anak adalah membuat laporan hasil wawancara. Hasil wawancara yang dibuat seperti apa? Yang pertama ada topik wawancaranya. Topik wawancara ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara, dan juga sebagai batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar dari topik. Setelah topik, kalian juga harus mengetahui narasumber. Narasumber ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancara. Narasumbernya siapa? Ditulis biar pembaca tahu. Yang ketiga, pewawancara. Pewawancara ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan wawancara terhadap narasumber. Misalkan yang melakukan wawancara anak kelas 4 SDIT Muhammadiyah Al-Kausar, siapa nama anaknya? Ditulis. Terus waktu dan tempat. Waktu dan tempat ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Terus hasil wawancaranya ditulis juga agar tahu, oh hasil wawancaranya membicarakan atau membahas tentang apa, misalkan gitu. Jadi ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari awal kegiatan wawancara. Itu anak-anak yang kiranya dapat Pak Abdur sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang wawancara. Yang jelas, walaupun belajar secara virtual menggunakan video di YouTube, Pak Abdur harap kalian tetap semangat dalam belajar. Semoga nanti sukses di PTS dan bisa mengerjakan semua. Itu ya anak-anak, terima kasih. Ada kurangnya dari Pak Abdur, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.